Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang wujud malaikat pemikul, arsy, pundak dan telinganya berjarak 700 tahun perjalanan burung. Mari kita simak. Allah menciptakan malaikat dari nur cahaya, namun rupa dan sifat mereka beraneka ragam. Jumlah mereka sangat banyak dan memiliki tugas bermacam-macam pula. Dari banyaknya jumlah malaikat, ada yang memiliki wujud sangat besar dan tinggi yaitu malaikat pemikul arsy. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Muzani diterangkan, Allah itu maha tinggi di atas arsinya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Wujud malaikat pemikul arsy, hamalat al-arsy termasuk tanda kebesaran dan keagungan Allah. Hadis dari Jabir bin Abdillah disebutkan bahwa malaikat pembawa singgasana, arsy memiliki ukuran antara bahu dan telinganya berjarak 700 tahun perjalanan burung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberi saya izin untuk menjelaskan ciri-ciri malaikat pemikul arsy, yakni kedua kaki paling rendah di tanah, tanduknya ada di atas arsy. Jarak antara ujung telinga dan bahu adalah sekitar 700 tahun sejauh terbangnya burung. Mereka selalu bertasbih. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis lain menyebutkan bahwa sayap malaikat pemikul arsy ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibanding sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, apabila dibuka satu sayap maka gelaplah seluruh bumi ini. Namun begitu, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan memujinya karena masih ada malaikat lain yang lebih hebat kejadiannya. Malaikat pemikul arsy merupakan malaikat terbesar yang memiliki 2400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1200 sayap yang satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dalam kitab Qatrul Gaits Hal 4, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Mereka, malaikat penyangga arsy itu berjumlah 4, dan pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat. Demikian sekelumit gambaran wujud malaikat pemikul arsy yang begitu dahsyat. Keterangan hadis di atas setidaknya membawa kita berimajinasi tentang agungnya ciptaan Allah. Besarnya, arsy bisa dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya. Semoga ini menjadi renungan betapa besarnya kuasa Allah. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Apa itu arsy? Berikut penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam berbagai ayat jika Ia bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-A'raf 7:54. Lalu bagaimanakah sifat arsy itu? Dalam buku Ensiklopedi Islam Jilid I, dijelaskan arsy bisa diartikan sebagai takhta atau singgasana Tuhan. Hal ini berdasarkan kata dasar dalam bahasa Arab arsya, yang berarti bangunan, singgasana, istana, atau takhta. Arsy dengan pengertian tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam Surah At-Taubah ayat 129, Surah Yunus ayat 3, Surah Al-Mu'minun ayat 86 dan 87, serta Surah An-Naml ayat 26. Arsy, menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, adalah makhluk Allah yang tertinggi berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah 69:17. Dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Bi Al-Maksur, Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Wahab bin Munabih. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan arsy dan kursi kedudukan dari cahayanya. Arsy itu melekat pada kursi. Para malaikat berada di tengah-tengah kursi. Di sekeliling arsy itu terdapat 4 sungai, yaitu sungai yang berisikan cahaya berkilauan, sungai yang berisikan api menyala kemerahan, sungai yang berisikan salju putih berkilauan, dan sungai yang berisikan air. Di setiap sungai tersebut para malaikat berdiri sambil membaca tasbih, yang berarti Maha Suci Allah. Di arsy terdapat lisan atau bahasa sebanyak lisan makhluk seluruhnya. Setiap lisan bertasbih kepada Allah dengan bahasanya.
Abu As-Syaikh meriwayatkan hadis dari As-Syabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arsi itu terbuat dari batu permata, yakut merah. Satu malaikat di antara malaikat memandang arsi dan keagungannya, jelas potongan hadis tersebut. Penjelasan tentang arsi yang demikian, juga dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan Abu As-Syaikh dari Hamad. Rasulullah bersabda, Allah menciptakan arsi dari permata zamrud hijau dan diciptakan baginya tiang penopang dari batu permata, yakut merah. Di arsi terdapat 1000 bahasa, lisan. Di bumi diciptakan 1000 umat. Setiap umat bertasbih kepada Allah dengan bahasa arsi. Terkait ukuran singgasana Tuhan tersebut, tidak akan ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, tidak akan ada yang mampu mengetahui berapa ukuran arsi kecuali yang menciptakannya. Langit dibandingkan dengan arsi ibarat kubah di atas padang Sahara nan luas, katanya. Sementara, di dalam tafsir Al-Manar, ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 129 disebutkan bahwa arsi adalah pusat pengendalian segala persoalan makhluk Allah. Hal ini sesuai dengan bunyi surah Yunus ayat 3 yang artinya, kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Para imam ahli tafsir menjelaskan bahwa arsy adalah suatu tempat yang memiliki materi dan fisik, bukan suatu ungkapan kiasan saja. Hal ini dijelaskan secara panjang oleh Imam Al-Baihaqi seperti berikut ini. Dan pendapat para ahli tafsir tentang al-arsy adalah singgasana, dan dia adalah fisik yang berbentuk, yang telah diciptakan Allah. Dan dia perintahkan para malaikat untuk memikulnya dan beribadah dengan mengagungkan dan bertawaf kepadanya, sebagaimana dia menciptakan satu rumah di bumi dan memerintahkan Bani Adam untuk bertawaf kepadanya dan menghadap kepadanya ketika salat. Dan pendapat-pendapat mereka itu ada dalil penunjukannya yang jelas dalam ayat-ayat dan hadis-hadis serta aksar-aksar perkataan yang datang dari para sahabat yang disandarkan pada Nabi. Sesungguhnya Allah menguasai segala ciptaannya, mengaturnya, dan menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia dari segala makhluk yang ada. Allah lebih besar dari segala makhluk-makhluk tersebut. Namun, yang jelas ciptaan atau makhluk Allah yang paling besar dibanding seluruh makhluk ciptaannya yang lain adalah arsy, sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Quran Surat An-Naml, 27-26. Demikianlah sekelumit penggambaran tentang singgasana Allah yang sekaligus ciptaannya yang paling besar. Masih banyak ayat dan hadis yang mengurai tentang arsy. Namun, tidak ada yang tahu bentuk sejati dari arsy. Sebagai umat Islam, kita hanya harus mengimani sesuai dengan keterangan dari Allah dan Rasul-Nya tersebut, tanpa menolaknya dan mengilustrasikan atau mengandai-andaikannya.